Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin tsumma alhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan semua rahmat, hidayah, inayah, taufik kepada kita semua, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal solih. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat yang kita kaji bisa menambah pemahaman ilmu agama kita, tambahnya ilmu pengetahuan agama kita, seiring dengan tambahnya ketebalan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi as-sariqa al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-An'am ayat 69. Wa ma 'alal ladzina, wa ma dan tidak 'alal ladzina bertanggung jawab orang-orang yang yattaquna mereka bertakwa, min hisabihim dari perhitungan dosa-dosa mereka orang-orang kafir, min syai'in dari sesuatu pun atau sedikit pun, walakin dan akan tetapi dzikra berkewajiban memberikan peringatan, la'allahum agar mereka yattaqun mereka bertakwa. Ayat ini melanjutkan ayat kemarin bahwa ayat ke-68 kemarin, Nabi Muhammad disuruh menghindarkan diri dari kerumunan atau perkumpulan di mana perkumpulan itu mengejek ayat-ayat Allah, menghina ayat-ayat Allah. Nabi Muhammad disuruh buyar, artinya meninggalkan majlis. Kalau di majlis itu yakhuduna fi ayatina, mereka mengejek terhadap ayat-ayat kami, maka fa'arid anhum, berpalinglah dari mereka. Ya, berpalinglah dari mereka kalau mereka dalam majelis itu mengejek, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, di dalam surah apa itu ayat berikutnya, wa ma 'alal ladzina yattaquna min hisabihim, orang-orang yang bertakwa sekali-kali tidak bertanggung jawab atas hisab atau perhitungan dosa-dosa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengejek ayat-ayat Allah ini. Orang-orang yang bertakwa tidak bertanggung jawab sedikit pun. Walakin dzikra. Nah, di sini yang diwajibkan bagi kita adalah akan tetapi memberi peringatan kepada mereka,
kita berkewajiban memberikan peringatan kepada mereka bahwa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan dosa. La'allahum yattaqun, menawa mereka itu mau bertakwa dengan peringatan itu. Wadari dan tinggalkanlah alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, mereka menjadikan dinahum, agama mereka, laiban walahwan dan senda gurau, wa gharrathum, dan telah memperdayakan mereka, menipu mereka, al hayatud dunia, kehidupan dunia. Wadzakir, dan berikan peringatan bihi, dengan Al-Quran, antubsalah, bahwa akan ditahan di neraka nafsun, seseorang, bima kasabat, disebabkan karena apa yang telah dia lakukan. Laisalaha, tidak ada bagi seseorang pun min dunillahi, dari selain Allah, waliyun, seorang yang bisa menjadi pelindung, wala syafi'un, dan tidak pula ada pertolongan. Wa in taktil, dan jika mereka seseorang tadi itu menebus dirinya, kulla adlin, segala tebusan, la yukhad, maka tidak akan diambil minha, darinya. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang ubsilu, mereka akan dibinasakan, bima kasabu, sebab apa yang mereka kerjakan. Lahum, bagi mereka, syarabun, minuman, min hamimin, yang mendidih di neraka ini, wa adzabun, dan akan menerima adab alimun, yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan mereka ingkar atau kafir. Nah, kalau kemarin Nabi Muhammad itu disuruh buyar dari majelis kalau majelis itu mendustakan dan mengejek ayat-ayat Allah, maka di sini juga kita disuruh meninggalkan suatu perkumpulan atau meninggalkan persahabatan kalau ada orang yang menjadikan agama mereka itu laiban walahwan. Wadaril ladina, dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agama mereka laiban, permainan, walahwan, dan senda gurau. Wa gharratumul hayatad dunya, karena apa? Mereka berani mempermainkan agama mereka karena mereka telah tertipu dengan kemewahan kehidupan dunia. Contohnya kalau di zaman Rasul, orang-orang munafik, orang yang mempermainkan agama Allah itu orang munafik. Contohnya gimana? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik itu kalau ketemu orang yang beriman, bilangnya amanna, kami beriman, ngaku-ngaku iman. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Nek ketemu wong-wong kafir, kelompok wong kafir, mereka bilangnya inna ma'akum, aku podo karo sampeyan kok. Innama nahnu mustahzi'un. Saya tadi itu campur-campur dengan berkumpul dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Muhammad itu saya hanya mengejek saja. Innama nahnu mustahzi'un. Saya memperolok saja, tak bujui. Itu orang yang mempermainkan agama Allah. Ketemu orang yang beriman ngaku iman, ketemu orang kafir dia juga ngaku kafir. Agama dibuat permainan. Itu contoh apa itu orang-orang munafik yang di zaman Rasulullah. Nah, kalau kita aplikasikan dalam dunia sekarang bagaimana? Ya, banyak orang menjadikan agama ini permainan, Mbak. Ya, orang ngaku iman
ya percaya nek Allah ini sing gawe langit bumi, ya percaya nek dosa, percaya swarga, percaya neraka, tapi nyatane ya gak gelem lakoni. Napa gak gawe agama dulinan? Wayahe poso gak poso, wayahe riya melu. Agama kok digawe saenake dhewe. Kan begitu kan? Gak tahu teko nang masjid nang wayahe Idul Kurban ngrewangi. Lho kan dijugo enak-enake tok ae. Nah, agama kok dibuat permainan ya. Diundang selamatan teko ndisi, tasyakuran teko ndisi, salat 5 waktu nang masjid gak tau teko. Nah, ini kan ya menjadikan agama itu dibuat permainan sama. Jadi dijuguhi sing gampang-gampang tok ae. Ya mesti enak tuh diundang tasyakuran. Wong karek teko karek lungguh dituki ngombe dituki panganan kok teko digawe berkat kan gitu. Gampang kan kabeh wong lah iso. Nah, jadi agama digawe gampang, dibuat permainan. Ini. Terus ada lagi juga ya dia ngaku iman, ngaku Islam, tapi dia juga melakukan apa itu melecehkan, mendustakan ayat-ayat Allah. Ya, tidak jujur dan lain sebagainya. Ya sudah. Ya. Jadi dia menganggap bahwa apa yang dia lakukan itu biasa-biasa saja, padahal itu dilarang oleh Allah. Nah, jamaah saya ada yang di bidang usaha itu terus PLN ya tukang masuk listrik ke desa itu pasti dia yang mitranya itu. Nah, habis itu bilang ke saya, sudah Ustaz, saya sekarang usaha sendiri Ustaz, nggak mau bermitra dengan instansi pemerintahan Ustaz. Loh kenapa Pak? Saya mesti sering disodori kwitansi kosong. Saya disuruh tanda tangan, padahal ya enggak seperti itu. Ya daripada hati saya enggak enak, saya memutuskan diri melaku saono Ustaz seperti hati saya enak tentrem kan begitu. Nah itu kan artinya dia melakukan begitu dikira ya enggak ada apa-apa, padahal itu dilarang oleh agama kan begitu. Ya, banyak orang yang menjadikan agama ini laiban walahwan, permainan dan senda gurau. Kenapa? Wa gharratumul hayatud dunya. Karena mereka berani begitu itu karena tertipu dengan kemewahan dunia. Aku nih gak gawe corong ini suwe sugihku. Gitu loh kan. Aku nih gak dengan corong ini kapan aku bisa tuku mobil? Kapan rumahku apik? Nah begitu. Nah inilah orang yang tertipu dengan kemewahan dunia sehingga agama dibuat permainan gitu, menghalalkan segala cara. Ini banyak Pak praktek-praktek seperti ini Pak ya. Para pejabat kita itu kalau bersih semua, jujur semua, makmur Indonesia ini Pak. Sekolah itu sampai perguruan tinggi gratis itu bisa. Nih jujur kan begitu kan, tapi kenyataannya yang kita lihat kan tidak seperti itu ya kan. Pejabat-pejabat yang korup yang tertangkap dengan KPK itu sing tertangkap, sing gak tertangkap masih banyak itu ya. Padahal kan notabene para pejabat kita ini kan banyak muslimnya kan begitu kan, tapi kan juga seperti itu. Karena dia menjadikan agama ini permainan dan senda gurau. Dikira Allah gak weruh. Gitu loh. Nah, kenapa mereka berani melakukan seperti itu? Wa gharratumul hayatud dunya. Karena mereka telah tertipu dengan kemewahan dunia. Lah seperti tadi. Gitu loh, Pak. Makanya dunia itu luar biasa. Waduh, teman sejawatku mobilnya ganti ya, guru ganti pun. Akhirnya wis ndolek cara liya. Gitu. Begitu itu yang banyak.
Nah, kalau ada teman seperti itu, jenengan wis ngelingno bolak-balik pancet perbuatannya seperti itu, ya sudah, wadaril ladzina takhadu, wis tinggalkan. Daripada jenengan kan ketularan. Ketularan perbuatan ini mesti lingno gak kena bolak-balik, ya sudah. Nah, ya kayak tadi itu jamaah saya, daripada ya bentino atine gak enak, ya memutuskan hubungan, gak bermitra dengan instansi pemerintah. Kalau usaha dhewe wis aku saono sing penting ati kula ayem, daripada kula berkali-kali ada proyek mitra saya, ada proyek terus menjalin dengan saya selalu disodori kwitansi kosong suruh tanda tangan. Nah, begitu kan, daripada begitu ya sudah saya usaha sendiri sama aku. Gitu Pak, contoh-contohnya seperti itu. Karena dia tahu bahwa dia itu mempermainkan agamanya, dia berani memutuskan hubungan. Susah dewi sama aku nih. Begitu. Nah, itu contoh-contohnya seperti itu. Yang lain itu ya masih banyak. Wadzakir bihi. Nah, dan berilah peringatan kalau jenengan itu mampu memberikan peringatan. Ojo ngono rek carane iku gak diridhoi Allah, tidak diperolehkan agama. Harus bolak-balik dilingno tapi pantes. Maka perbuatan yang mereka lakukan itu antubsala nafsun, dia akan menahan mereka di neraka bima kasabat, karena apa yang dia lakukan. Laisa laha min dunillahi waliyyun wala syafi'un, dia tidak akan menemukan selain Allah sebagai pelindung dan tidak akan menemukan pertolongan. Wa in ta'til kulla adrin la yukhad minha, kalau dia sudah masuk neraka, karena mempermainkan agama tadi, terus dia menebus dirinya supaya tidak masuk neraka. Wa in ta'til kulla adlin, jika mereka menebus dengan segala tebusan supaya mereka tidak masuk neraka, la yukhad minha, sekali-kali Allah tidak akan mengambil, tidak akan menerima tebusan itu. Nah, gitu kan. Sekali-kali Allah tidak akan menerima tebusan itu. Nah, ini juga sudah difirmankan oleh Allah di akhir di surat Al-Imran, akhir dari juz 3 itu. Ya. Orang kafir yang masuk neraka itu, ya, jikalau mereka mau menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi ini, untuk menebus dirinya supaya tidak masuk neraka, maka Allah tidak akan menerima tebusan. Di akhir juz 3 itu dikatakan begitu. Orang-orang kafir yang sudah divonis oleh Allah masuk neraka, terus dia menebus dirinya dengan emas sepenuh bumi. Jikalau dia punya emas sepenuh bumi loh Pak, dia menebus dirinya supaya tidak dimasukkan neraka, niscaya Allah tidak akan menerima tebusan itu. Pertanyaannya, opo ono wong sugih sampai duwe emas sepenuh bumi? Kan pasti tidak ada jawabannya. Sak sugih-sugih wong Korun itu sampai sugih ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Gak ono wong sugih ngalano Korun. Wong bawa kunci gudangnya saja dibawa 4 orang yang tenaganya kuat, itu gak kuat kok kunci gudangnya Pak, kunci ini durung dunia. Loh, itu saja orang yang diabadikan oleh Allah, kaya di Al-Quran, dihancurkan oleh Allah di negara Mesir. Nah, ini Allah juga sudah, istilahnya Allah itu nyumbari, istilahnya Allah itu nyumbari biar orang itu dengan akal sehatnya itu berpikir, ya, berpikir. Lah begitu itu juga sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada mereka. Umpama awakmu duwe emas penuh bumi, ya, kamu buat nebus dirimu supaya kamu
tidak dimasukkan neraka, Allah tidak akan menerima tebusan itu. Nah di sini juga begitu. Wa in ta'dil kulla adlin la yu'khadh minha. Jika mereka menebus dirinya supaya mereka tidak masuk neraka, kulla adlin, segala tebusan, la yu'khadh minha, Allah sekali-kali tidak akan menerima. Wah, Allah gak butuh apa-apa kok mbok tebus. Nah iya nek Indonesia, ndok donya soal awakmu kena vonis hukuman 20 tahun mbok tebus sekian ratus juta tinggal sekian tahun. Pula hukum donya. Allah tidak mengenal itu. Ulaika mereka itu alladzina, orang-orang yang ubesilu, mereka akan dibinasakan oleh Allah bima kasabu, sebab apa yang mereka lakukan. Lahum, bagi mereka di dalam neraka, syarabun, minuman min hamimin, dari air yang mendidih. Jenenge neraka itu kok kabeh panas, Pak. Sampai ngombene pun itu panas. Gelem gak gelem ya iku win. Syarabun, minuman min hamimin, dari air yang mendidih. Gak iso bayangno. Wa adzabun, dan azab alimun, yang sangat pedih, bima kanu yakfurun, karena apa yang mereka telah berbuat kekafiran. Jadi adab-adab seperti ini sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka kalau melihat ayat-ayat begini, ya kita takut, Pak. Ojo sampai mlebu neraka, temenan ojo sampai. Neraka itu suka wabe gak enak. Kan begitu ya. Nah, jadi itulah orang-orang kafir yang berkali-kali diberi ayat, disampaikan ayat, tapi mereka masih saja tidak mau menerima, mendustakan ayat-ayat Allah. Kul, katakanlah, anad'u, apakah kita akan menyembah min dunillahi, dari selain Allah, ma, apa-apa yang la yanfa'una, yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita kalau kita sembah, wala yadurruna, dan tidak bisa memberi madarat jikalau kita meninggalkannya. Wong-wong kafir, opo awakmu sek kate nyembah selain Allah, berhala-berhala yang kalau kamu sembah juga tidak bisa memberi manfaat apa-apa ke kamu, wala yadurruna, dan kalau kamu tinggalkan juga tidak bisa memberi madarat apa. Wa nuraddu ala aqabina ba'da id hadanallah. Wa nuraddu, dan kami akan dikembalikan, apakah kami juga akan dikembalikan ala aqabina, atas belakang kami, ba'da id hadanallah, sesudah kami diberikan petunjuk oleh Allah. Maksudnya ayat ini, apakah kamu yang sudah diberi petunjuk oleh Allah itu akan kembali murtad, kembali kepada kekafiran? Kalladzi, seperti orang yang istahwathu, ya, istahwathu, menariknya asyayatinu, atau menipunya asyayatinu, setan-setan, fil ardi, di bumi, hayrona, dengan seperti orang yang bingung, lahu, baginya, ashabun, teman-teman, yad'unahu, yang memanggil-manggilnya, ilal huda, kepada petunjuk, iktina, ikutilah kami, ikutilah kami. Kul, katakanlah, inna hudallahi, sesungguhnya petunjuk Allah, yaitu agama Allah, huwa, dialah al-huda, petunjuk yang sebenarnya. Wa umirna, dan kami diperintahkan, linuslima, untuk berserah diri, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Jadi ayat ini mengandung tiga pengertian. Satu, ditujukan kepada orang-orang yang masih menyembah kepada berhala, menyembah kepada selain Allah.
Apakah masih saja menyembah kepada Allah sesuatu yang tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan juga tidak bisa memberi madarat kepada kita? Yang kedua, kalau ada orang-orang yang sudah mengikuti agama Nabi Muhammad, itu orang kafir itu nggak terima, selalu saja masih mau menarik mereka supaya mereka keluar dari agama Nabi Muhammad. Kalau begitu, ya, mereka itu diumpamakan seperti orang yang ditipu oleh setan yang dalam kebingungan. Dia, teman-temannya itu mengajak kepada petunjuk, Iktina, ikuti kami. Tapi mereka itu kebingungan. Enaknya aku Islam atau kafir, seperti itu. Maka dijawab oleh ayat berikutnya, Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan Muhammad bahwa sesungguhnya petunjuk Allah, orang yang sudah diberi petunjuk dengan segala kemantapan hati, huwal huda. Petunjuk yang sebenarnya maksudnya kamu tidak akan mampu menarik mereka kembali kepada kekafiran. Orang yang sudah diberi petunjuk oleh Allah dengan agama Islam yang kuat, beriman dan dia tekun beragama, tidak akan bisa kamu tarik kembali kepada kekafiran. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kami diperintahkan untuk supaya berserah diri kepada Tuhan semesta alam. Nah, supaya petunjuk ini mantap, maka harus dibarengi dengan amal soleh. Harus dibarengi amal soleh. Nah, jadi orang-orang yang sudah seperti kita, kula jenengan ini, sudah diberi petunjuk, tapi petunjuknya itu dikuatkan, dikokohkan dengan amal soleh. Setiap hari kita sholat dan mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka petunjuk itu menjadi kuat dan kokoh. Nah, jadi petunjuk itu ada dua, Pak. Ada petunjuk yang sudah permanen. Permanen itu sudah bawaan dari Allah. Yang kedua, petunjuk untuk berbuat taat, yang itu harus dicari oleh manusia itu. Petunjuk yang sifatnya permanen adalah iman. Ya, adalah iman. Kenapa kok petunjuk iman itu permanen? Satu, di surat Al-A'raf itu Allah telah mengambil janji. Dulu para ruh masih di alam arwah, di alam ruh, belum dimasukkan ke dalam jasad manusia. Semua ruh ini dikumpulkan oleh Allah. Dikumpulkan oleh Allah, terus ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, wahai ruh-ruh, ya, sebelum aku pasang kepada masing-masing jasad manusia yang akan aku ciptakan, kamu tak ambil janji dulu, tak ambil ikrar, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Itu pertanyaan Allah. Bukankah aku ini Tuhanmu? Ruh-ruh menjawab, qalu bala syahidna. Ruh-ruh itu menjawab, qalu bala syahidna. Itu bahasa kita, enggih Gusti, saestu panjenengan itu pangeran kula. Benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oh, berarti ruh-ruh ini bersaksi bahwa dia itu beriman atau mengakui adanya Allah. Yang kedua, dijelaskan di dalam hadis Rasul, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan di muka bumi ini dalam keadaan fitrah. Lah, fitrah di situ maksudnya sudah membawa iman. Fitrah itu dalam keadaan suci, maksudnya setiap bayi yang lahir precet ke dunia itu sudah membawa iman. Ini hidayah permanen. Maksudnya permanen itu hidayah bawaan dari Allah. Tapi dilanjutkan dengan kalimat hadis itu, fa'abawahuma yuhawwidanihi
au yunasironihi au yumajjisanihi. Setelah bayi itu lahir dalam keadaan fitrah yang sudah membawa iman, maka proses berikutnya terserah kedua orang tuanya. Yuhawidanihi, apakah orang tuanya akan menjadikan dia sebagai Yahudi, au yunasironihi, atau orang tuanya akan menarik mereka menjadi Nasrani, au yumajjisanihi, atau orang tuanya akan menjadikan dia Majusi. Terserah orang tuanya, tapi jelas lahir precet sudah dalam keadaan iman. Itu yang hidayah permanen, hidayah iman. Nah, hidayah yang berikutnya, hidayah ketaatan dan ketundukan kepada Allah, itu harus dicari. Itu yang harus diusahakan oleh manusianya itu sendiri. Ya. Nah, supaya kita bisa mencari hidayah ketaatan tadi, ya apa supaya menungso iki taat nanggone perintah Allah, ngeduwi larangane Allah, ya berarti harus mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh para rasul, para nabi yang diutus oleh Allah ke muka bumi. Nah, seperti itu. Supaya para nabi dan rasul dalam membimbing umat di muka bumi tidak salah, maka para nabi dan rasul dituruni wahyu oleh Allah. Itu. Kalau Nabi Muhammad ya Al-Quran ini untuk membimbing umat supaya umat itu tahu ini yang salah, ini yang benar, ini yang wajib, ini yang sunnah, ini yang diperintah, ini yang dilarang. Nah, itu hidayah yang harus dicari. Kalau hidayah yang bawaan dari fitrah manusia sudah diberikan oleh Allah, begitu. Ya, makanya kalau ada orang ngaku Islam terus gak sholat, gak poso, dia ngomong ini, ya sepurane ya, aku gak poso ya, aku baru mulai hidayah. Salah omong. Pertanyaannya harus dibalik. Sampai ini guru mulai hidayah, apa gak gelem dolek hidayah? Kan begitu kan? Nah, nek hidayah wis dikai sampean, buktine sampean wis iman kok. Percaya karo pangeran, percaya swarga, percaya neraka, percaya Nabi Muhammad. Ya wis iku iman. Lah terus sampean gak poso. Nah, itu berarti ketaatan. Hidayah yang sifatnya ketaatan, ketundukan. Iku kudu sampean cari. Sampean gak nyari ya gak iso. Sampeyan ngerti iku halal iku haram teko ndi sampeyan gak ngrungokno. Kan begitu kan? Sampeyan gak mendengarkan pengajian, gak mengikuti kajian, gak mengikuti pengajian, ya tidak tahu. Nah, jadi seperti itu. Sepurane ya aku kurang sholat ya, aku kurang hidayah. Salah itu. Sampeyan gak gelem dolek hidayah. Bukan belum dapat hidayah, memang gak gelem dolek sampai gitu loh Pak. Nah, jadi seperti itu. Nah, maka sering saya sampaikan, yang saya buat contoh ya proses Islamnya Sayyidina Umar, kan begitu kan? Sayyidina Umar sebelum menjadi orang Islam itu kan entah-entah wong Islam Pak, ya kan? Maka pada suatu hari Sayyidina Umar keluar dari rumah dengan membawa sebilah pedangnya kan. Ditanya sama temannya, kamu mau kemana Umar? Mau mencari Muhammad, orang yang setiap kali menjelek-jelekkan agama kita. Nah, kan begitu kan? Akan aku penggal lehernya. Terus diginikan sama temannya, ngapain kamu cari Muhammad? Bukankah adikmu sudah 1 bulan yang lalu mengikuti agama Muhammad? Mikir saya tidak apa. Masa iya? Kamu cek sendiri aja di rumahnya. Akhirnya saya tidak Umar gak situ ndoleki Nabi Muhammad, ndoleki omahe adike menuju ke rumah adiknya. Ya, kurang ajar temen adikku. Ya, kan begitu. Setelah sudah mendekati adiknya, waktu itu adiknya Sayyidina Umar itu pas membaca Al-Quran surat Toha.
Dan Toha sendiri itu adalah nama lain dari Nabi Muhammad. Ya, nama lain dari Nabi Muhammad. Nama lain dari Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu ada dua, Toha sama Yasin. Yasin, Pak Yasin ini nama lain dari Nabi Muhammad. Mudah-mudahan bisa seperti Nabi Muhammad akhlaknya. Segowo jenenge kanjeng Nabi ya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Innaka sesungguhnya engkau. Engkau siapa? Engkau Yasin. Laminal mursalin. Sungguh termasuk para utusan. Itu nggih. Nah, begitu membaca surat Toha, didengarkan sama Sayyidina Umar dari luar. Terus didengarkan. Wong Sayyidina Umar itu orang yang ahli sastra, Pak. Pinter, cerdas. Setiap kali diadakan lomba apa itu mau membuat syair, Sayyidina Umar itu nomor 1, Pak. Jadi jago sastra. Didengarkan kalimat yang dibaca oleh adiknya itu. Nah ini berarti kan ada usaha mencari Sayyidina Umar, mencari. Delok saya tak rungok nih, ya apa saya kalimat sing diwaca adik. Terus didengarkan. Terus sampai 10 ayat. Surat Toha 10 ayat. Pintu diketuk. Wah. Tahu itu yang datang Sayyidina Umar, kakaknya yang masih kafir. Ini pasti akan mempermasalahkan. Mushaf disingit. Tapi Sayyidina Umar sudah menemukan kesimpulan di balik pintu itu. Ini pasti bukan buatan manusia. Saya melihat kata demi kata, bait demi bait, sungguh luar biasa kalimat itu. Ya, tidak ada, saya tidak menemukan orang yang sepandai di zaman jahiliyah ini, orang yang bisa membuat susunan kalimat seindah yang dibaca oleh adik. Itu Sayyidina Umar sudah menemukan kesimpulan itu, Pak. Itu pasti bukan buatan manusia. Dia sudah mengambil kesimpulan seperti itu. Habis ketuk pintunya, mana yang kamu baca tadi? Enggak, disingit no. Mana? Enggak, disingit no. Dia tahu bahwa kalau ditunjukkan pasti dibanting, dirusak dan lain sebagainya. Dibaca lagi sama Sayyidina Umar. Sudah, setelah itu ditaruh. Berlinang air mata Sayyidina Umar. Langsung pedangnya ditaruh di rumahnya adiknya. Dia mau mencari Muhammad. Mau kemana? Saya mau mencari Muhammad. Mau apa? Saya mau berikrar bahwa dia betul-betul seorang nabi dan rasul. Dan risalah yang dibawa ini, yang kamu baca tadi adalah benar. Itu adalah dari Allah. Nah, sejak itu Nabi Muhammad, Sayyidina Umar menjadi muslim. Ketemu Nabi Muhammad dengan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya engkau Muhammad utusan Allah. Merangkul Nabi Muhammad saat itu menjadi Islam. Jadi Sayyidina Umar menjadi Islam karena usaha. Kan begitu. Supaya tahu kebenaran, mendengarkan apa yang dibaca oleh adiknya. Nah, di situ, Pak. Kalau hidayah yang permanen bawaan sudah ada, cuma ketika lahir sudah Sayyidina Umar karena lahir di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, akhirnya hidayah permanen yang iman yang dibawa tadi itu ketutupan dengan kondisi atau budaya di masyarakat sekitar, gitu, Pak. Nah, karena Sayyidina Umar ada usaha mendengarkan, menganalisa dengan pikiran yang cerdasnya, maka menemukan suatu kesimpulan bahwa itu betul-betul risalah dari Allah. Akhirnya menjadikan dia menjadi tumbuh. Jadi hidayah itu ada dua, hidayah bersifat permanen atau bawaan, yaitu hidayah iman. Karena setiap manusia yang lahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu suci, suci itu sudah dalam keadaan iman. Gitu, Pak. Dalam keadaan iman.
Nah setelah itu proses berikutnya diserahkan kedua orang tuanya. Apakah orang tuanya ingin menjadikan dia Yahudi, atau orang tuanya ingin menjadikan dia Nasrani, atau orang tuanya ingin menjadikan dia Majusi. Terserah orang tuanya. Nah jadi seperti itu. Wa an aqimu, dan agar kalian mendirikan as-sholata, sholat ya, dengan petunjuk tadi itu. Wattaquhu, dan kalian bertakwa kepada Allah. Wa huwa, dan dia alladzi, zat yang ilaihi, kepadanya tuhsyarun, kalian dikumpulkan nanti. Gitu ya, kalian dikumpulkan. Nah makanya hidayah yang bawaan ini yaitu iman. Iman ini akan menjadi semakin kuat dan semakin kokoh manakala iman ini kita barengi amanu wa amilus sholihat, beriman dan beramal soleh. Bukan berarti iman terus wis dijarno gitu, enggak. Iman itu bisa menjadi kuat, bisa menjadi kokoh kalau kita lanjutkan dengan amal soleh. Tapi kalau hanya iman pengakuan tanpa amal soleh, ya sudah, ibarat lampu yang menderip-menderip sebul mati ya, karena gak kuat, gak kokoh. Monggo kalau ada yang disaringkan, monggo bantu. Oke, ada mic-nya atau langsung? Monggo Pak. Oke, sakit nggih? Monggo Pak. Salam. Oke. Tapi dikatakan oleh Ustaz, kalau ada sekumpulan orang yang menghina, Oke. Saya ingin menanyakan begini. Saya sering diundang reuni di sini. Oke. Tapi reuni itu saya juga yang sampaikan di bawah. Tapi yang saya lihat pendekatan yang dukungannya itu tidak pernah digunakan untuk berubah. Karena teman-teman juga beragama Islam. Ini bagaimana? Apa saya harus hadir? Ya. Jadi kadang-kadang pertemuan-pertemuan itu juga tidak cocok dalam hati kita. Jadi ya ambil jalan tengah aja Pak. Kita itu kadang-kadang ya kalau kita itu nggak datang terus karena di situ acaranya gitu-gitu, kita ini juga dibilang sok suci dan lain sebagainya, ya kan? Kalau kita ikut juga tidak sesuai dengan apa itu nurani kita. Ya kalau panjenengan memilih ikut ya wis ikut, tapi biasanya apa ya, hanya menjadi apa ya, penggembira saja itu, menjadi penggembira saja dan tetap di dalam hati tidak setuju dengan acara-acara seperti itu aja ya. Tetap kan gini, marro aminkum mungkaron falyughayyir biyadi. Kalau kamu melihat kemungkaran falyughayyir biyadi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan kekuasaanmu. Biyadihi itu cegahan mungkar itu dengan tanganmu. Dengan tanganmu, bisa dengan tangan fisik, ya kan begitu kan? Misalnya ada kemungkaran begitu, terus dia bisa menahan dengan tangannya, ya silakan biyadihi, atau dengan tangan kekuasaan. Karena kebetulan dia menjadi ketua RT di situ, ada kemungkaran, jangan lakukan. Misalnya itu kan berarti dengan tangan kekuasaan, karena dia jadi ketua RT. Terus fa'il lam yastati, kalau kamu tidak mampu merubah atau mencegah kemungkaran dengan tangan kekuasaanmu, fabilisani, nasihatono karo lesan.
Ngono iku perbuatan gak apik, melanggar aturan pengiran. Nek dengan tangan gak mampu, dengan tangan kekuasaan ya gak mampu, dengan lesan ya gak mampu, fabiqolbi, maka dengan hatimu, wa huwa ad'aful iman. Maksudnya dengan hati itu apa? Saya itu nggak mampu mengingatkan dengan tangan, nggak mampu mengingatkan dengan lisan, tapi hati saya tidak setuju dengan perbuatan itu. Terakhir ini tingkatan paling rendah. Dalam hati tidak setuju dengan perbuatan itu. Wa huwa ad'aful iman. Ini selemah-lemahnya iman. Kalau dengan hati, wis pokoknya hati ini gak setuju. Iki masih dikatakan ad'aful iman, iman yang paling lemah. Ya daripada kita kena dosa, ya berarti iki alternatifnya Pak. Kalau jenengan mampu nyegah karo tangan atau kekuasaan gak mampu, ya karo lisan. Karo lisan gak mampu, karo hati. Jenengan ikut acara, tapi dalam hati tetap tidak setuju acara-acara seperti itu. Nah itu saja jalan keluar ya Pak. Soalnya kita itu kadang-kadang dihadapkan dengan pilihan yang kita tidak bisa menghindar. Kan begitu kan? Kita tidak bisa menghindar. Terus ya apa ini? Oh kita ini di tengah-tengah masyarakat kayak ini. Maka jalan keluarnya itu tadi. Nah yang penting hati gak setuju. Itu aja. Ya, hati gak setuju ya pokoknya sekedar teko gitu aja. Hati gak setuju tapi melok joget-joget ya padha wae setuju berarti. Begitu. Nah, seperti itu. Ada lagi? Monggo. Oke, kalau ada monggo. Kalau cukup nggih, sampun. Sampun nggih. Oke. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi